Hola, salam Jastok. Kali ini kita akan membahas mengenai formasi 4-3-3, di mana merupakan formasi yang cukup populer di seluruh liga hingga tim besar di Eropa maupun dunia. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pembahasan formasi tersebut, alangkah lebih baik kita membahas mengenai siapa yang memulai formasi 4-3-3 ini. Jadi pada tahun 1970 formasi ini digunakan oleh Brazil, di mana Mario Zagallo yang memiliki andil besar pada formasi tersebut. Dia mampu mencatat dan memahami bahwa formasi 4-3-3 merupakan jelmaan dari formasi 4-2-4, di mana menggunakan 4 back, 2 mid, dan 4 attack. Dan 4-3-3 menjadi populer setelah melihat bagaimana posisi penyerang yang rata dan dengan pemain tengah dan juga back yang cukup kokoh. Jika menilik dari formasi 4-3-3, kita bisa melihat bahwa formasi ini merupakan salah satu formasi yang sangat bagus. Kenapa? Karena formasi 4-3-3 merupakan formasi yang cukup versatile. Ketika kita melawan dengan formasi 3-5-2 ataupun 4-3-2-1, formasi 4-3-3 mampu menahan imbang dengan formasi-formasi yang ada sebelumnya maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memanfaatkan formasi 4-3-3 ini dengan maksimal? Baik, untuk formasi 4-3-3 kita perlu ketahui dulu bahwa terdapat 4 back, di mana 2 center back dan 2 left wing dan right wing. Dan hal ini tentu membuat permainan tengah akan kokoh dengan adanya center back yang berada di bagian belakang oleh 2 orang, dan left wing dan right wing yang bisa saja membantu menyerang maupun membantu bertahan. Nah, lalu untuk di tengah terdapat 3, yaitu center maupun defensif, di mana ini merupakan salah satu permainan penambah kekokohan dalam pertahanan sebuah tim. Dan di lini serang terdapat 3 penyerang, left wing, right wing, dan striker, di mana mereka dapat berkolaborasi menggunakan segala taktik untuk memecahkan suatu gol. Jika kita melihat dari situ, kita bisa menggunakan dengan taktik attacking fullback, di mana attacking fullback menggunakan right wing dan left wing bagian back agar maju ke depan untuk membantu crossing maupun passing ke belakang kepada lini serang, sehingga dapat membuahkan gol yang bisa menghasilkan pundi-pundi gol ke depannya. Lalu kita bisa menggunakan creative playmaker pada bagian tengah, di mana creative playmaker akan merotasi segala permainan dari awal hingga akhir untuk menjadikan sebuah permainan yang sangat baik. Hal ini tentu menjadi salah satu momen yang terbaik lah bagi untuk permainan-permainan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai bagaimana caranya 4-3-3 dapat menjadi kokoh dan menjadi maksimal. Pertama, 4-3-3 kita memerlukan 3 back tengah, 3 pemain tengah yang sangat baik, di mana pemain ini harus memiliki kompetensi passing yang bagus, shooting yang akurat, dan juga pertahanan yang baik. Hal ini tentu memerlukan suatu latihan maupun chemistry yang bagus antar pemain, sehingga membuat 4-3-3 dari suatu tim menjadi lebih bagus. Selain itu, kita memerlukan suatu 3 striker yang bisa membuahkan gol, di mana striker ini haruslah memiliki sikap yang haus gol dan juga bisa bermain secara tim tanpa harus mengandalkan sikap individu. Namun, apakah ada hal lain yang bisa mengalahkan 4-3-3? Ya, ada satu formasi yang dapat mengalahkan 4-3-3. Biasa kita sering dengan sebutan 4-4-2. Kenapa 4-4-2 bisa mengalahkan 4-3-3? 4-4-2 menggunakan 4 back, 4 midfielder, dan 2 striker. Hal ini tentu membuat
penyerangan dari 4-3-3 terhambat oleh 4 mid dan 4 backnya, sehingga permainan bertahan seperti ini tentu menjadi salah satu kelemahan bagi formasi 4-3-3. Oleh karena itu formasi 4-3-3 hendaknya diubah di roll menjadi 4-2-3-1 ataupun sebagainya, sehingga tidak monoton 4-3-3 dari pertandingan awal hingga akhir. Dan contoh permainan 4-3-3 terbaik adalah pada zaman Real Madrid di era Zinedine Zidane, di mana 4-3-3 di sana meraihkan UCL treble secara berturut-turut, dan hal itu tentu menjadi salah satu tim yang menakutkan pada masanya. Mungkin bagi teman-teman yang ada tambahan maupun koreksi, silahkan menambahkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.